Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya Roh Kudus adalah pribadi, satu pribadi, saudara-saudara. Dia sama seperti Allah Bapa, Putra. Dia adalah Roh Kudus, Allah Tritunggal, satu. Allah yang Esa, Tritunggal, satu adanya. Dan Roh Kudus itu sama seperti Bapa, sama seperti Yesus sebagai anak, adalah satu pribadi. Salah satu ciri satu pribadi adalah dia mempunyai perasaan, saudara-saudara. Dia mempunyai perasaan. Dan Roh Kudus juga mempunyai perasaan yang begitu kuat, saudara-saudara. Juga sensitif. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus, karena dia satu pribadi, dia bisa berduka cita. Kalau seperti patung, saudara-saudara, atau benda-benda mati, dia tidak akan mungkin berduka cita. Dia tidak akan mungkin sedih. Orang mau membuat apa kepada dia tidak akan mungkin sedih. Dia tidak akan mungkin berduka cita. Karena dia hanya satu benda mati, hanya patung. Tetapi Roh Kudus adalah satu pribadi yang hidup. Bahkan dia adalah pribadi, roh yang menghidupkan. Itu sebabnya dia bisa berduka cita. Dia bisa bersedih hati. Bagaimana caranya? Kenapa dia bisa bersedih hati? Kenapa Roh Kudus bisa berduka cita? Ketika hidup kita melawan, tidak tunduk kepada tuntunannya, kepada perintah-perintahnya. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa perintah-perintah dalam firman Tuhan ini, perintah-perintah dalam firman Tuhan ini adalah semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, seandainya kamu menuruti perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai yang terus-menerus mengalir, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Damai sejahteramu, kata Tuhan. Tetapi ketika kita melawan perintah Tuhan, tidak tunduk kepada tuntunan Roh Kudus, disitulah saatnya Roh Kudus berduka cita. Dan kalau terus-menerus hal ini dilakukan, pengalaman dari bangsa Israel bisa terjadi kepada kita. Apa yang dialami oleh bangsa Israel? Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 dikatakan demikian, saudara-saudara. Yesaya pasal 63 ayat yang ke-8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Sangat ironis, saudara-saudara. Allah yang menjadi penolong, pelindung, penyelamat, menggendong bangsa Israel, memberkati bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka, bangsa Israel, mendukakan Roh Kudusnya terus-menerus dalam jangka waktu yang begitu lama, terus-menerus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Allah, Roh Kudus berubah menjadi musuh mereka. Saudara-saudara, kalau Allah yang seharusnya penolong, yang seharusnya penghibur, pembela kita, yang seharusnya pembela kita, tapi kini berubah menjadi musuh lawan kita.
apakah daya kita untuk melawan dia, untuk menyelamatkan diri, untuk membela diri? Apakah kekuatan kita, saudara-saudara? Itu sebabnya biarlah Roh Kudus tetap senantiasa menjadi penolong, penghibur dan pembela bagi kita, dengan cara jangan kita menduka citakan dia. Biarlah Roh Kudus bersuka cita di dalam hidup kita. Ketika kita taat kepada perintahnya, kepada tuntunannya, ketika kita taat kepada firman Tuhan, disitulah Roh Kudus akan bersuka cita, senang menjadi penolong, penghibur dan pembela kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.